Lagi sibuk kerjain tugas tengah malam, gak sadar ternyata ketiduran. Bangun-bangun kesiangan dan gak punya waktu sarapan, bahkan siap-siap aja sekedarnya. Berhubung telat, terpaksa pesan ojek online walaupun kantong udah tipis banget. Untungnya abang ojek cepat datang karena gak sengaja lagi lewat depan rumah. Tapi ternyata jalannya lambat banget. Katanya sih lagi rusak motornya, jadi nggak bisa ngebut-ngebut. Ya udah, terpaksa bersabar sepanjang perjalanan. Sampai kampus, terlambat masuk kelas dan tugasnya belum selesai, tapi harus dipresentasiin. Alhasil kena semprot dosen dan diliatin teman-teman sekelas. Siapa yang pernah ngalamin gini? Kadang sebel ya kalau udah ngalamin hal-hal menyebalkan seharian. Rasanya pengen cemberut aja dan marah ke orang-orang sekitar. Nah, tapi tahu nggak sih, sikap kamu sebenarnya menunjukkan pola pikir atau mindset kamu. Mindset kamu yang menentukan sikap seperti apa yang kamu ambil terhadap hal-hal yang terjadi pada kamu. Kalau kamu mikir belajar kalkulus itu membosankan, ya akan tetap ngebosanin dan kemungkinan kamu nggak akan dapat nilai yang baik di situ. Begitu juga kalau disuruh beresin rumah sama orang tua. Kamu bisa cemberut atau ya dengan senang hati melakukannya. Semua tergantung kamu. Hal seperti ini kesannya sepele, tapi ternyata kalau tidak ditangani dengan baik dapat berujung pada stres, gangguan kecemasan, bahkan depresi. Sebesar 80 hingga 90% kasus bunuh diri di Indonesia merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Sementara itu, kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. Sedih ya? Terus gimana dong? Nah, salah satu caranya adalah dengan punya mindset positif. Ketika kamu memilih untuk punya mindset yang positif, kamu bisa pilih loh bagaimana kamu meresponi kejadian yang kamu alami. Kamu tentu gak bisa milih kejadian apa yang terjadi di hidupmu, tapi kamu bisa banget memilih apa yang mau kamu pikirkan, rasakan, dan lakukan. Dengan punya mindset positif, kamu jadi bisa mengontrol sikap kamu terhadap kejadian apapun. Terus gimana sih caranya bisa punya mindset positif? Pertama, kamu bisa memilih untuk menerima keadaan sebagaimana adanya. Bukan berarti menyerah sama keadaan dan menyalahkan diri dan orang lain. Contoh, marah-marah ke orang, banting barang. Tapi menerima keadaan dan menjalaninya sambil mencari jalan keluar. Kedua, kamu bisa memilih untuk jadi orang yang tangguh. Pernah lihat pohon kan? Pohon yang kaku gak akan pernah mampu menang melawan terpaan angin. Pohon yang bergoyang dan membengkokkan badannya justru adalah pohon yang akan bertahan melawan terpaan angin. Sama seperti pohon, kamu juga bisa bengkok saat masalah menerpa. Tapi ingat, kamu juga punya akar yang kuat sehingga bisa bangkit dan tegak berdiri lagi. Ketiga, kamu bisa memilih untuk antusias menjalani apapun. Baik itu pekerjaan yang tidak menyenangkan sekalipun. Percaya deh, antusiasme kamu dilihat orang dan itu menular loh. Keempat, kamu bisa memilih untuk bermain sportif. Tidak selamanya kamu bisa menang. Ada kalanya hasil karyamu, hasil ujianmu, pekerjaanmu tidak lebih baik dari orang lain. But it's totally okay. Kalau kamu punya sikap sportif, kamu bisa senang saat temanmu mengalami keberhasilan. Rayakan bersama dia dan jangan menyalahkan diri dan orang lain. Seorang remaja usia 16 tahun bernama Alisa Harman pernah bilang, "Aku akan tetap berlari dalam pertandingan yang aku tahu tidak akan aku menangkan." Kelima, kamu bisa memilih untuk hidup bersyukur. Ada banyak hal yang bisa disyukuri setiap hari. Terakhir, kamu bisa memilih untuk punya harapan. Tanpa harapan, hidup gak ada artinya. Apa mimpimu, apa cita-citamu, apa tujuan hidupmu? Gantungkan itu dan ingatlah selalu ada harapan untuk mencapai titik itu. Benny berharap generasi muda Indonesia mau belajar punya mindset seperti ini. Dengan begitu tentunya bangsa kita akan semakin kuat dan produktif berkarya buat kemajuan negeri kita dari Sabang sampai Merauke. Sekian, semoga menolong dan jadi gak bete lagi ya.